Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Maratus Soliha dengan NIM 240641212 akan membawakan materi tentang peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan. Pertama, ada definisi pendidikan. Pendidikan adalah proses sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial, melibatkan pengajaran, pembiasaan, dan bimbingan dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna. Lalu yang pertama, kita akan membahas pihak yang berperan. Ada keluarga sebagai tempat pertama anak belajar nilai, etika, dan norma, lalu masyarakat sebagai lingkungan yang mendukung pendidikan non-formal dan informal, lalu pemerintah sebagai penyelenggara utama pendidikan formal dan perumus kebijakan. Lalu peran keluarga dalam pendidikan. Satu, sebagai pusat pendidikan awal. Pendidikan karakter. Orang tua mengajarkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab. Contoh, melatih anak untuk merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah. Lalu pendidikan keagamaan. Memberikan pengajaran tentang nilai-nilai spiritual sejak dini. Contoh, mengajarkan doa, mengenalkan kitab suci, atau mengajak ke tempat ibadah. 2. Tanggung jawab orang tua, memelihara dan membesarkan anak, memberikan makanan bergizi, menjaga kesehatan, dan menciptakan suasana yang nyaman. Mengawasi perkembangan anak, memantau aktivitas anak di luar rumah, termasuk penggunaan teknologi dan pergaulan. Mendukung pendidikan formal, memastikan anak bersekolah tepat waktu, membantu menyelesaikan tugas, dan menghadiri rapat orang tua. 3. Kerjasama dengan sekolah, kunjungan guru ke rumah. Guru memahami kondisi sosial anak dan mengidentifikasikan faktor penghambat belajarnya. Rapat orang tua dan guru, case conference, membahas masalah anak dan menemukan solusi melalui dialog terbuka. Laporan perkembangan atau rapot, orang tua menggunakan rapot untuk mengevaluasi kemajuan anak dan mendiskusikan tindakan lanjutan dengan guru. Peran masyarakat dalam pendidikan. 1. Sebagai lingkungan pendukung, penyedia nilai dan norma. Masyarakat adalah sumber pembelajaran sosial bagi anak. Contoh, anak belajar tentang gotong royong dari kegiatan bersih lingkungan. Pengawasan sosial. Masyarakat dapat memantau perilaku anak yang kurang sesuai seperti tawuran atau bolos sekolah. 2. Tingkat partisipasi masyarakat. Penggunaan jasa pendidikan, masyarakat memanfaatkan fasilitas sekolah untuk pendidikan anak. Kontribusi finansialnya, contoh menyumbangkan dana untuk pembangunan fasilitas sekolah. Lalu konsultasi dengan sekolah. Orang tua berdiskusi dengan guru tentang perkembangan anak. Partisipasi langsungnya, orang tua menjadi relawan dalam kegiatan sekolah seperti pramuka atau lomba. 3. Peran dalam pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan. Masyarakat menyediakan pelatihan keterampilan untuk anak seperti menjahit, memasak, atau teknik komputer. Komunitas literasi, membentuk kelompok baca untuk meningkatkan minat membaca di lingkungan setempat. 4. Tantangan dan solusi. Tantangan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, lalu solusinya mengadakan penyuluhan rutin tentang manfaat pendidikan. Peran pemerintah dalam pendidikan. 1. Sebagai pembuat kebijakan, regulasi pendidikan, menetapkan standar kurikulum nasional yang relevan dengan kebutuhan zaman. Contoh, kurikulum merdeka yang fokus pada pengembangan potensi siswa. Lalu ada pengawasan mutu, melakukan evaluasi berkala terhadap institusi pendidikan untuk menjamin kualitas. Lalu kedua, sebagai penyedia fasilitas infrastruktur sekolah, membangun sekolah di daerah terpencil untuk pemerataan pendidikan, menyediakan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga. Buku dan alat pembelajaran. Pemerintah memastikan semua siswa mendapatkan buku pelajaran gratis. 3. Sebagai fasilitator dan pendamping, pelatihan guru. Memberikan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Lalu pendampingan program literasi, meningkatkan literasi masyarakat dengan mengadakan program membaca. Lalu ada sebagai penyandang dana, beasiswa pendidikan. Memberikan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, seperti subsidi operasional sekolah, BOS, membantu meringankan biaya pendidikan di sekolah negeri. Contoh nyatanya, program PIP atau Indonesia Pintar ya, yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga yang kurang mampu. Kolaborasi antar pihak. Mengapa kolaborasi penting? Karena tidak ada pihak yang mampu menjalankan pendidikan sendirian. Melalui kolaborasi, semua pihak dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kolaborasi pendidikan, tidak ada satu pihak yang dominan atau bekerja sendiri-sendiri, karena pendidikan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat. Lalu contoh kolaborasi yang berhasil, itu ada program desa literasi. Masyarakat membentuk kelompok baca, pemerintah menyediakan buku, dan keluarga mendorong anak-anak untuk berpartisipasi. Komunitas sekolah, wadah kerja sama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah pendidikan lokal.
Jadi kesimpulannya pendidikan bukan hanya untuk tugas sekolah, tapi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan kolaborasi yang baik akan menghasilkan lingkungan pendidikan yang kondusif dan anak-anak yang berprestasi. Baik, itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata.